Rum STMT. Beliau adalah seorang dosen jurusan Teknik Sipil di Universitas Pembangunan Jaya. Ibu Rizka mengenyam pendidikan strata 1 dan strata 2 di Universitas Diponegoro dengan jurusan Teknik Sipil. Pada tahun 2015 hingga 2018, beliau menjadi salah satu staf teknik Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti. Ibu Rizka akan mengenalkan aplikasi pertama, yaitu aplikasi Hekras. Kepada Ibu Rizka Arbaningrum STMT, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Aliatul Putri. Terima kasih juga Pak John, Bu Riris, dan Ibu Galih ya, yang selaku dosen teknik sipil UPJ yang sudah join pada kesempatan kali ini. Dan selamat bergabung juga untuk rekan-rekan mahasiswa UPJ ya, yang mendominasi dan juga instansi dari mahasiswa universitas luar ya, dan juga dari beberapa perusahaan sepertinya kalau saya dapat info. Baik, kita mulai saja. Ini bisa langsung saya share screen ya, Ahliyatul Putri ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan langsung share screen. Saya izin share screen. Yang pertama itu yang Hekras ya. Sudah terlihat rekan-rekan semuanya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Langsung saja karena waktunya hanya singkat ya, kurang lebih 1 jam di pengenalan pelatihan ini. Jadi yang pertama ini di sesi 1 itu mengenai Hekras. Jadi di sini nanti saya sedikit membahas outline-nya seperti berikut ya. Ada pendahuluan, lalu ada tampilan layar utama, kebutuhan data untuk menganalisis atau simulasi Hekras ini, lalu akan kita lakukan bersama-sama simulasi saluran sederhana dari Hekras ya. Yang terakhir lalu ada referensi seperti itu. Nah, tadi juga sedikit sudah disampaikan oleh Ibu Riris ya tentang Hekras. Jadi Hekras itu kalau kita lihat merupakan singkatan ya dari Hydrologic Engineering Center Relay for Analysis System. Jadi merupakan software yang dikembangkan oleh US Army Corps of Engineering. Jadi merupakan software yang free ya, free software yang bisa di-download langsung di web resminya US Army Corps Engineering. Jadi banyak jenis softwarenya, tidak hanya Hekras, tapi ada HKNS dan jenis lainnya gitu yang berhubungan dengan hydrologic engineering. Nah, ini di sini yang kemarin sudah di-share panitia ya di link OneDrive itu adalah Hekras ini ya 4.0 ya. Nah, kemarin setelah saya cek di web resminya itu ternyata sekarang sudah ada yang terbaru itu Hekras 6.0, Hekras 6.0. Nah, jadi setelah saya cari tahu perbedaannya apa, ternyata hampir sama. Jadi yang membedakan di Hekras 6.0 itu dia sudah bisa mensimulasi bentuk 3 dimensi. Kalau yang 4.0 ini dia masih sampai 2 dimensi. Nah, jadi masih terus dikembangkan. Jadi mungkin nanti kita harus sama-sama mengupgrade ya. Saya pun juga begitu, jadi tidak sebatas di Hekras 4.0, tapi juga harus mengupgrade ke Hekras yang 6.0. Jadi itu juga sudah bisa di-download resmi, free software di web resminya. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin pengenalan dulu Hekras itu apa gitu ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang sudah menempuh semester atas ya, sudah ambil hidrolika, sudah ambil hidrologi, sudah ambil perancangan bangunan air, bahkan ada rekan-rekan dari institusi lainnya mungkin di perusahaannya mungkin sudah sedikit familiar dengan istilah Hekras. Cuma di sini saya lihat pesertanya kayaknya banyak yang masih ada semester awal ya, semester 2, semester 4 yang masih belajar hidrolika dan hidrologi. Jadi di Hekras ini nanti kita bisa mengetahui profil muka air di sepanjang sungai. Hekras itu kan river ya, jadi sungai, aturannya sungai. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kanan ini ya, nah ini kan ada garis-garis hitam ini ya, nah garis-garis seperti garis kontur gitu. Nah itulah
yang kita input ke Hekras. Jadi penampang bintangnya sepanjang berapa meter ini kita input ke Hekras. Setelah itu kita input nilai debitnya. Nah, baru kita running. Nah, akan terlihat kira-kira sungai tersebut kapasitasnya sudah memenuhi ataukah meluap, ataukah tinggi muka airnya setinggi apa. Nah, itu akan terlihat di aplikasi Hekras ini. Jadi selain memodelkan aliran sungai, di Hekras juga dapat menambahkan bangunan air lainnya. Jadi seperti jembatan, gorong-gorong, bendung, bendungan, itu bisa di input ya di Hekras. Jadi kalau yang kita akan simulasikan hari ini karena waktunya terbatas ya, jadi kita hanya pengenalan simulasi sederhana. Jadi hanya sungai sepanjang 500 meter. Cuman kalau kita ingin pelajari lebih detail lagi itu kan karena di sungai itu kan kadang ada jembatan, ada bangunan air, bendungan atau bendung. Nah, itu bisa diinput juga di Hekras seperti itu. Nah, di sini juga Hekras tentunya awalnya tuh wujudnya berupa 1 dimensi ya. Lalu sekarang sudah 2 dimensi dan yang terbaru ini sudah 3 dimensi. Jadi masih terus dikembangkan gitu Hekras. Seperti itu pendahuluannya. Nah, ini kalau rekan-rekan sudah install ya di PC masing-masing, mungkin sudah buka atau kira-kira sudah pada install belum nih rekan-rekan semuanya? Sudah kan karena kita kan sudah ya, judulnya kan workshop online, walaupun workshop singkat ya, karena workshop itu kan butuh berapa jam gitu. Nah, ini kita workshop singkat, jadi hanya pengenalan saja tentang dasar-dasarnya, jadi akan lebih efektif kalau ketika menjelaskan ini sudah install softwarenya, jadi kita langsung latihan gitu. Jadi ini tampilan menu utamanya ya, jadi sama seperti software lainnya, ada untuk membuka file, menyimpan file. Nah, di sini ada masukan-masukan inputnya, ada input geometri data, input debit banjir ya, beban steady, unsteady, ada sedimentasi. Nah, ini untuk khusus runningnya, ini di sebelah sini, running. Nah, ini untuk melihat hasil runningnya, ada di sebelah sini. Nah, ini untuk melihat hasil running yang dalam bentuk tabel. Nah, di Hekras ini, dalam setiap tahap, kita harus save dulu. Jadi, save as dulu ya. Jadi, setiap ingin membuat project, kita harus save as dulu. Jadi, ada save as project sendiri, geometrinya sendiri, untuk debitnya juga sendiri. Nah, ini selalu kita save as selalu seperti ini. Nah, ini contoh penjelasannya. Jadi, tadi kan ada menu, urut banyak ini. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya. Jadi, yang paling kiri itu menu utama ya, yang biasanya selalu ada di setiap software. Nah, untuk yang mulai yang ada di sini, yang baris ini adalah untuk inputannya. C sampai H itu adalah inputnya. Jadi ada input geometri, input steady flow data, dan lain sebagainya. Lalu yang untuk I sampai M itu ada runningnya. Untuk outputnya itu ada dari huruf N sampai T. Kita bisa outputnya dalam bentuk 2 dimensi atau juga bisa dalam bentuk 3 dimensi. Dan juga biasanya untuk analisis itu kita membutuhkan tabelnya, angkanya berapa. Nah, itu kita bisa juga lihat output tabelnya di U sampai X ini. Nah, seperti itu. Nah, apa saja sih kebutuhan data yang diperlukan, khususnya untuk saluran sederhana ya. Nah, kita hari ini kan hanya menganalisis saluran sederhana. Nah, ini saya berikan, baru saya share tadi pagi ke panitia ya, gambar yang saya tampilkan di sini, karena ini kan inputan awal dari Hekras. Jadi, ketika di Hekras nanti kita harus input gambar sungai ini gitu. Jadi, kita harus punya gambar sungainya. Entah itu bentuknya JPG atau yang dari peta topografi atau peta dalam bentuk apapun gitu ya, ataupun ini saya ambil dari Google Earth. Lalu selanjutnya, oke, sebentar. Nah, ini contohnya saya mengambil contoh di perumahan Ciputat Baru. Nah, di perumahan Ciputat Baru ini ada sungai, namanya Sungai Ciputat Baru ya. Ini salah satu di Tangerang Selatan itu ada. Nah, ini saya ambil sungainya yang ini. Jadi sungai kecil aja nih saya ambil.
kelihatan ya alur sungainya. Ini saya ambil dari Google Earth untuk mempermudah aja. Jadi nanti kita bisa mengetahui panjangnya berapa, elevasi berapa itu sudah ada di Google Earth. Itu ada measure-nya ya untuk mengukur dan juga untuk mengetahui elevasinya. Tapi akan lebih baik jika menggunakan peta topografi asli seperti itu. Lalu data geometri yang kedua itu untuk saluran sederhana adalah penampang melintang sungainya. Jadi ini ada angka ini ya, penampang melintang. Jadi kalau kita lihat ini kan bentuk ya, kalau kita belajar hidrolika gitu, ini adalah bentuk dari penampang melintang sungai. Nah ini yang harus kita miliki datanya. Jadi kita harus tahu bentuk sungai itu seperti apa gitu kan. Nah ini kita harus survei ke lapangan gitu ya untuk mengetahui bentuk profil dari melintang sungai tersebut. Nah ini juga sudah saya berikan datanya ke panitia gitu untuk mempermudah kita latihan pada hari ini. Jadi contohnya di sini saya jelaskan satu ya. Untuk yang nama stasiunnya ini namanya nomor 6. Lalu lebar penampangnya berarti lebar penampang ini ya, ini adalah 9,3. Nah, ini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Oke, sebentar dulu, sebentar. Saya mute sebentar ya, Bapak, rekan-rekan sekalian. Oke, mohon maaf ya rekan-rekan tadi ada sedikit gangguan sedikit gitu. Kita lanjut lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini kita sudah sampai ke data geometri ya tentang penampang melintang sungai. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y yang harus kita masukkan ke dalam Hekras. Jadi kalau kita gambar misalnya di Hekras itu ini adalah sumbu X-nya ya. Ini adalah sumbu Y-nya. Nah, di titik 1 ini berarti sumbu X-nya adalah 0. Nah, sumbu Y-nya itu pada elevasi 35,11. Nah, untuk di titik 2, itu sumbu X-nya adalah 2,325 di sini. Nah, selanjutnya di titik 2-nya ini elevasinya adalah 32,61. Nah, jadi ini seperti surveying biasa gitu ya, ketika kita ingin menginput ke Hekras, kita harus punya data melintang ini untuk menggambarkan penampang melintang dari sungai tersebut, seperti itu. Selain itu juga dibutuhkan kemiringan sungainya atau slope kemiringan sungai. Nah, ini juga kita bisa hitung ya. Jadi elevasi hulu dikurangi elevasi di hilir dibagi dengan panjang dari sungai tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, untuk analisis hidrolika yang paling penting juga kita harus tahu di sungai tersebut itu permukaannya apakah berumput atau beton ataukah masih saluran alam biasa seperti itu. Nah, itu untuk menentukan koefisien dari Manningnya, koefisien Manning. Nah, di sini jadi di Hekrasnya juga sudah tersedia ya tabel dari koefisien Manning tersebut gitu. Nah, tinggal kita lihat aja saluran sungai yang kita akan input itu merupakan jenis salurannya itu dari jenis apa. Seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, yang ini yang ketiga yaitu untuk menginput nilai debitnya. Nah, kalau yang tadi kita membahasnya tentang hidrolika.
tentang penampang sungainya, penampang melintang, penampang memanjang. Nah, sekarang kita masuk ke debitnya. Jadi, kalau debit ini kita membahasnya tentang analisis hidrologi ya. Dari curah hujan yang ada, kita analisis dulu, nah baru kita mendapatkan nilai debitnya. Nah, nilai debitnya kita bisa pilih yang kita masukkan ke Hekras itu mau yang periode ulang 2 tahun kah, atau 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini semakin besar periode ulang, tentunya debitnya juga semakin besar. Nah, jika debitnya makin besar, berarti kemungkinan air akan meluap di sungai tersebut juga akan makin besar, seperti itu. Jadi kita bisa coba-coba memasukkan debit kecil sampai debit besar, kita bisa coba input ke Hekras. Nah, sekarang langkah 1, kita langsung mulai simulasinya ya. Nah, sekarang rekan-rekan apakah sudah dibuka softwarenya, sudah di-download atau belum? Rekan-rekan sekalian, bagaimana panitia sudah sudah memberikan ya? Sudah di forward via email, Bu. Oke. Saya langsung sambil buka deh. Saya sambil buka 2 tampilan ya. Ya, jika rekan-rekan sudah sudah menginstal, bisa dicoba sama-sama ya. Jadi nanti ketika pelatihan singkat lah ya, kalau pelatihan itu waktunya cukup panjang. Jadi pelatihan online yang singkat ini, saya harapkan nanti misalnya ada yang belum bisa atau apa, bisa langsung ditanyakan gitu. Jadi tidak harus menunggu sesinya selesai gitu ya. Nah, ini ketika sudah install, kita buka, tampilannya akan seperti ini ya, kelihatan ya. Jadi kecil menunya. Nah, langkah apa yang perlu kita lakukan pertama? Jadi di sini sudah saya berikan di materinya. Materinya juga akan segera, udah di-share belum ya materinya ke link OneDrive yang kemarin? Sudah, udah ada di via chat, Bu. Oh, sudah ada di via chat ya? Oke, kalau yang file gambarnya sudah ya? Sudah juga, Bu. Oke deh, kalau begitu berarti bisa langsung latihan ya. Jadi yang pertama di Hekras ini yang kita lakukan harus menyimpan filenya terlebih dahulu. Jadi setiap membuat file kita harus simpan dulu. Seperti itu, kalau tidak disimpan dia tidak bisa jalan. Jadi di sini kita save as dulu ya. Save as, kita cari tempatnya. Bisa sambil dicoba ya rekan-rekan sekalian ya. Kita, nah misalnya ini. Nah, saya tulis judulnya adalah latihan 2. Terus, nah kalau di ini, jadi kita tulis titel di sini kan latihan 2. Nah, di file name ini kita juga perlu tulis nama yang sama ya, latihan 2. Nah, setelah kita tulis rename-nya, lalu kita oke. Nah, ini berarti file ini sudah tersimpan. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat di materinya, setelah kita men-save as, selanjutnya adalah input geometrik data. Jadi input peta alur sungainya yang tadi sudah saya berikan di awal ya. Jadi kita klik, yang pertama kan sudah saya beri ya, edit, klik edit, lalu geometrik data. Setelah klik geometrik data, klik yang ada gambar petanya, atau akan muncul tulisan add background picture for the seismic. Nah, ini kita klik, lalu add gambarnya. Nah, ini sudah. Jadi gambarnya ini kan ya, yang saya berikan adalah skema alur sungai Ciputat baru. Ini saya ambil dari Google Earth. Kita buka. Yes. Nah, ini kita close. Nah, ini
kadang kita munculnya akan seperti ini. Nah, ini tandanya dia belum full itu. Kalau kita munculnya seperti ini, klik view, lalu full plot. Nah, jadi akan terlihat semuanya ya. Sampai di sini sudah ada yang bisa mengikuti atau ada yang masih kebingungan barangkali? Atau kita lanjut? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, baik. Lanjut ya. Semoga bisa semua. Nah, setelah ini langkah selanjutnya apa? Coba kita lihat di materi ya. Jadi setelah kita input gambarnya, oke, muncul selanjutnya adalah kita membuat river ridge atau membuat alur sungainya. Jadi ini kan hanya, gambar ini hanya untuk membantu kita menggambarkan alur sungai di Hekras. Jadi di Hekras kan belum terinput tuh alur sungainya seperti apa. Nah, ini kita buat di Hekrasnya dengan bantuan gambar ini. Jadi ini ada menu river ridge ya di sini. Nah, ini kita klik. Kita klik. Nah, ini kita gambar sungainya dari hulu ke hilir gitu ya. Nah, ini hulunya ada di titik ini ya. Jadi saya analisisnya dari sini. Titik ini. Nah, misalnya jembatan lagi. Nah, setelah klik ini selesai, lalu kita klik enter. Atau kita klik 2 kali. Nah, setelah kita klik 2 kali akan muncul, ini kita beli nama, sungainya apa? Apa? Pakai apa? Namanya Sungai Ciputat. Enggak, dia pakai. Suaranya Aku masih siapa? pakai tadi kan. Mungkin bisa di mute hostnya siapa ya? Ya, Bu, udah. Nah, ini sungai rivernya namanya apa? Kita tulis misalnya Sungai Ciputat ya. Ciputat. Ridge itu berarti jumlah sungai yang ada yang akan kita input itu berapa gitu kan. Nah, ini kita tulis 1 karena kita pada kesempatan kali ini hanya menganalisis 1 sungai. Oke. Nah, ini akan tergambar ya, kelihatan ya. Warna biru ya, kelihatan ya. Sungainya sudah tergambar di Hekras. Ini ada tanda panahnya, jadi tandanya airnya ngalir dari hulu ke hilir. Jadi kita menggambarnya dari hulu ke hilir. Oke, sampai di sini jelas ya? Kalau jelas, saya lanjutkan lagi. Jadi ini tadi sudah membuat alur sungai. Selanjutnya adalah, nah ini membuat cross section. Nah, ini membuat penampang melintang dari sungai. Nah, setelah ini, nah ini ada tulisan cross section ya. Ya, tadi saya juga menyebutkan di awal ya bahwa di Hekras kita bisa membuat bangunan air lainnya. Seperti ini kan ada bendung, ada bendungan, ada jembatan gitu ya. Ada kolam tampungan, nah, ada pompa juga, ini kita bisa input. Nah, teman pada kesempatan kali ini kita hanya mengenalkan saluran sederhana berupa sungai aja gitu, sungai bebas tanpa halangan gitu ya. Jadi di sini kita cukup input cross sectionnya aja. Ini ada cross section, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah option, kita pilih add new cross section. Misalnya kita tulis inputnya dari hulu ya. Lebih aman kita inputnya dari hulu. Hulunya misalnya tadi kan nomornya 6. Saya tulis 6. Berdasarkan data ini ya. Nah, ini yang saya berikan di materi kan sudah ada. Jadi ini adalah nomor stasiun 6, lebar penambang 9,3. Nah, yang kita masukkan ke dalam Hekras itu adalah nilai X dan nilai Y. Nah, ini nanti yang akan menggambarkan bentuk dari penampang sungai tersebut. Nah, ini saya buka file Excel-nya. Jadi tinggal di copy paste saja. Ini XY-nya kita copy. Kita buka Hekras-nya. Tinggal di paste. Ini jangan lupa deskripsinya ditulis misalnya stasiun atau patok nomor 6. Nah, lalu selanjutnya ini ada LOB, channel dan ROB. Downstream ridge length. Jadi maksudnya ini adalah jarak penampang ini, penampang melintang 6 dengan
penampang melintang sebelumnya. Jadi per segmen gitu ya. Jadi ini kan karena dia di awal, kita tulisnya jarak antara penampangnya itu adalah 100 meter. Nah, lalu ini ada angka maningnya. Jadi angka maningnya di materi saya sudah berikan ya. Koefisien maningnya yaitu 0,04. Kalau kita lihat tabel, kita lihat di sini. Jadi 0,04 itu merupakan saluran alam. Jadi dia penampangnya alam, masih berupa tanah dan berkelok-kelok. Karena tadi kita lihat sungainya kan berkelok-kelok. Jadi saya ambil saluran alam bersih, berkelok-kelok, nilainya adalah 0,04. Jadi tergantung sungai yang rekan-rekan analisis itu apakah beton, ataukah saluran alam, ataukah apa, nah itu nilai koefisien maningnya berbeda gitu ya. Nah, di sini saya isi nilai koefisien maningnya adalah 0,04. 0,04 ya. 0,04. Nah, lalu ini ada main channel bank station. Jadi ini maksudnya adalah untuk acuan manakah titik tertinggi dari sungai ini. Kalau kita lihat elevasinya kan ada di elevasi 35,11 ya. Paling tinggi. Nah, ini kita masukkan. Berarti yang tertinggi itu elevasi 35,11 di stasiunnya 0. Ini 0. Track banknya di stasiunnya 9,3. Komanya pakai titik ya di sini ya. 9,3. Nah, selanjutnya untuk koefisien ekspansi, ini karena kita subkritis ya, sungai subkritis, bukan yang superkritis, jadi konstruksi sama ekspansinya itu 0,1 dan 0,3. Nah, ini sudah dimasukkan baru satu penampang ya. Kita klik apply data. Nah, ini akan muncul, berarti pada penampang 6, bentuk sungainya itu seperti ini. Nah, kebayang ya sampai di sini ya. Nah, ini bentuk sungai seperti ini. Nah, sekarang kita harus memasukkan 6 ya. Tadi baru masukkan 1, ini harus memasukkan 6 penampang melintang. Oke, baik, kita coba masukkan sama-sama ya. Option 5, oke, STA 5. Ini saya langsung cepat aja. FC-nya tinggal di copy dari file Excel. Tinggal paste. Jarak antar penampangnya kan 100 ya. 100. Ini maningnya sama, ini tepinya dari 0 dan 9,3. Apply data. Nah, kita lakukan satu-satu. Jadi semakin panjang sungainya, maka semakin banyak data yang akan diinput. STA 4. Nah, sudah ada yang bisa mengikuti belum? Mungkin nanti akan saya cek salah satu mungkin ya. Ini jaraknya 100, 100, 100, lalu stasiunnya 0 dan 9,3. Apply data, masuk lagi. Ini sudah saya buat simple ya, contoh yang saya berikan hari ini. Karena kalau biasanya cukup datanya. STA 3. Jaraknya 100. Lalu left banknya 0 dan 9,5. Apply data. Oke, 2 lagi. 2. STA 2. Apakah yang mengikuti rekan-rekan atau hanya menyimak doang? Coba nanti saya ingin melihat ya hasil salah satu dari rekan-rekan ya. Ini 100, ini 0, ini 10,5. Tingginya kan ya 10,5. Nah, tinggal satu lagi. 1, oke. Satu, X-nya adalah ini. OB-nya 100.
Jadi di Hekras itu kita harus memperhitungkan analisis hidrolika dan hidrologinya. Jadi setelah memperhitungkan tersebut baru bisa kita input datanya ke Hekras. Jadi tanpa data kita nggak bisa simulasi di Hekras seperti itu ya. 0 dan 11. Data. Nah, ini sudah masuk ya STA 1 sampai 6. Semuanya sudah ke input. Kita keluar dan jangan lupa geometri datanya kita save dulu. Save geometri data ya. Latihan 2. Nah, ini sudah kita save. Nah, ini kelihatan ya, rekan-rekan tadi kan ada 6 penampang ya. Nah, ini sudah terlihat, ini penampang 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti sudah terinput di Hekras penampangnya. Nah, tadi kan ada 100 ya, LOB, ROB, dan channelnya 100 itu maksudnya jaraknya ini. Penampang 6 ke penampang 5 itu adalah jaraknya 100. Penampang 5 ke penampang 4 adalah jaraknya 100. Dan begitu juga selanjutnya. Jadi 100 dikalikan 5. Jadi panjang sungai yang kita simulasikan hari ini adalah 500 meter. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau ada yang ingin menunjukkan? Mungkin saya ingin melihat, mungkin ada yang mencoba. Sudah ada yang mencoba belum? Sebelum saya lanjut ke selanjutnya. Sudah ada yang mencoba? Rekan-rekan? Waduh, tidak ada suaranya. Hanya menyimak ya. Ada yang nyoba atau belum? Gimana nih? Bagaimana tanggapannya sampai di sini? Teman saya sudah ada yang mencoba, Bu. Kepada Saya Fadil. nyoba tapi ketinggalan. Coba boleh, Fadil sudah sampai mana? Coba bisa. Jadi saya stop share dulu ya. Coba ditunjukkan ya, Fadil. Bisa share screen ya, Fadil ya. Bagaimana Fadil mau share screen? Masih di-mute Fadil. Bu, ketinggalan jauh, Bu. Kenapa? Oh, ketinggalan jauh. Ketinggalan Oke, jauh. sudahlah. Kalau gitu saya lanjut saja. Mungkin nanti bisa diputar ulang ya, karena direkodkan ya, Zoom-nya. Saya lanjut lagi ya. Tadi kan sudah input geometri, sudah selesai, sudah kita save. Nanti ini sudah selesai geometrinya. Kita bisa keluarkan. Jadi setelah geometri selesai, langkah selanjutnya, jadi analisis hidrolikanya udah selesai ya. Jadi selanjutnya kita menganalisis hidrologinya. Memasukkan data hidrologi yaitu berupa data debit atau menginput debit. Jadi di sini kita input debit. Sudah saya berikan juga ya data debitnya. Itu yang ini tadi kan ya. Jadi ada debit skala ulang 2 tahun sampai 100 tahun. Tergantung kita mau masukkan yang mana. Misalnya kita ambil tengah-tengahnya yaitu 20 tahun. Jadi kita inputnya debitnya adalah 36,368 ya. 36,368. Nah, ini langkah-langkahnya juga sudah ada. Jadi bisa klik. Karena ini kan adalah aliran steady ya. Jadi di sepanjang sungai yang tadi kita analisis, Sungai Ciputat barunya, itu alirannya sama, kecepatannya, debitnya di sepanjang sungainya sama, jadi termasuknya aliran steady. Jadi ini kita pilihnya yang steady flow data. Kita klik. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini steady flow data. Jadi kita isi tadi adalah 36, berapa ya tadi? 368 ya. Nah, ini adalah debitnya yang kita masukkan, PF1 36,368. Nah, setelah ini kita pilih Reach Boundary Condition untuk mengetahui karakteristik debit yang ada di sungai ini. Jadi ada
jenisnya ya, ada non-WS, kritikal, normal, rating curve. Nah, kalau sungainya itu kritis, super kritis gitu ya, maksudnya gelombangnya sangat besar karena ada bendungannya atau ada bangunan-bangunan yang menghalang di sungai, itu biasanya sungainya kritikal. Cuman karena kita sungainya kecepatannya netral, normal, jadi kita pilih yang normal depth. Nah, di sini kita pilih normal depth. Nah, ini kita isi kemiringannya. Kemiringan sungainya di sini kita tuliskan misalnya 0,002 gitu ya. Jadi kemiringan ini adalah elevasi di hulu dikurangi di hilir dibagi dengan panjang dari sungai yang kita simulasi gitu. Kita oke. Nah, kemiringan di upstreamnya juga diisi. Oke, setelah oke, kita apply data. Lalu jangan lupa di save flow data. Latihan 2. Jadi setiap input data kita selalu save. Setelah save, selanjutnya tinggal di running. Nah, seperti jadinya ya. Setelah kita, nah ini runningnya juga kalau kita aliran steady berarti kita runningnya pencet yang steady flow data juga ya. Ini kan untuk yang unsteady inputnya yang ini, berarti runningnya adalah yang gambarnya bentuk orang lari cuman tidak beraturan. Kalau yang ini kita steady, jadi pencetnya runningnya adalah yang steady flow simulation. Nah, klik. Nah, di sini kalau ada error akan ada tulisan. Coba kita cek. Ada error. Oh, ternyata tidak ada error ya. Jadi berarti kita bisa close. Nah, ini bisa kita langsung lihat kira-kira bagaimana bentuk penampang sungainya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sungainya. Ya, sungainya ini besar ya. Nah, yang warna merah ini kan ada warna merah ya. Di titik 35 ini kan kanan kiri. Nah, ini adalah titik tertinggi dari sungai. Jadi ketika kita masukkan debit skala ulang berapa tadi 20 tahun, besar debitnya 36 meter kubik per detik, ketika mengalir ke sungai Ciputat ini berarti dia akan meluap airnya. Karena dia ketinggian muka airnya itu di atas titik tertinggi dari sungai ya. Jadi pasti akan meluap, terjadi banjir. Nah, coba kita ganti data debitnya. Misalnya kita pakai data debitnya 15. Apakah banjir atau tidak? Diramin dulu. Nah, ketika debitnya 15 dia tidak banjir ya. Ini kan titik tertingginya warna merah ya, titik tertinggi sungai warna merah. Jadi airnya ketinggiannya di bawah titik tertinggi dari sungai, jadi dia tidak meluap atau tidak banjir. Jadi kita jadi bisa merencanakan kira-kira debit ulang berapa tahun sih sungai tersebut meluap atau tidak. Nah, itu kita bisa merencanakan bangunan yang ada di sungai tersebut supaya untuk mengantisipasi banjir. Nah, ini tampak dua dimensinya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di penampang 1, penampang 6, 5, kita bisa lihat semuanya penampang. Nah, kalau kita mau lihat 3 dimensinya, itu pilih yang ini. 3 dimensi multiple cross section. Nah, ini akan terlihat. Cuman masih kasar bentuk 3 dimensinya. Tidak sehalus yang HECRAS 6.0. Itu sudah lumayan. Ini kita bisa atur sudutnya. Nah, ini tinggal kita lihat aja ya. Nah, ini kan karena sungainya berkelok-kelok ya. Jadi ini penampang sungainya. Yang biru muka airnya. Yang garis merah adalah titik tertinggi dari sungai. Jadi dia tidak meluap karena garis birunya di bawah garis merah. Nah, ini seperti ini kalau bentuk 3 dimensinya. Misalnya mau kita outputnya tabel, tinggal diklik aja tabelnya kan. Oh, berarti dia EG elevasi. Jadi dia kehilangan energinya adalah sebesar berapa gitu kan. Di sini kelihatan kemiringan slope-nya, velocity atau kecepatannya, velocity total, maksimal kedalamannya.
dan sebagainya. Ini kita bisa melihat dari hasil output dalam bentuk tabelnya. Ini juga bisa kita lihat ya, di setiap penampang debitnya 15, lalu critical elevasinya 3 berbeda-beda ya di sini ya. Lalu angka fraud-nya juga bisa dihitung secara otomatis. Nah, tabel ini pun juga bisa kita copy langsung ke dalam file Excel. Copy to clipboard seperti itu. Jadi tidak perlu ketik ulang. Nah, inilah sudah selesai ya untuk simulasi saluran sederhana dari HECRAS gitu. Jadi outputnya sampai di situ untuk simulasi saluran sederhana, tapi masih banyak yang bisa itu ya perdalami lagi. Misalnya kita beri jembatan, bendungan, pintu air, pompa akan seperti apa, atau kolam akan seperti apa. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Simulasi saluran sederhana. Assalamualaikum Bu Rizka. Oh ya, waalaikumsalam. Saya Ikhwan Bu. Saya ngalamin kendala nih Bu. Saya kan baru download juga Bu, mohon maaf. Pas input gambar saya nggak bisa Bu yang tadi yang di Google Earth. Nggak bisa. Tulisannya kenapa? Tulisannya HECRAS Geometric Schematic now get background imagery from RAS Mapper window. Go to main window and select GIS tool atau RAS Mapper. Right click on map layer to add data. Gitu Bu. Oh, berarti dia meminta pakai installnya pakai yang dari link OneDrive atau Saya install download dari yang baru Bu, yang 6.0. Oh, iya. Kalau yang 6.0 itu, 6.0 itu, mungkin dia minta filenya bukan file JPG ya. Kalau yang saya pakai kan adalah masih versi 4.0 ya. Dia masih bisa nerima untuk input file JPG gitu dari Google Earth, diekspor ke JPG, diinput ke sini. Kalau yang tadi kalau dengar penjelasan yang disampaikan Ikhwan, berarti dia minta filenya itu dalam bentuk RAS Mapper, jadi dalam bentuk file seperti AutoCAD seperti itu, AutoCAD atau ArcGIS diinput ke HECRAS. Kalau tulisannya seperti yang disampaikan Ikhwan tadi gitu. Oh gitu Berarti ya Bu ya. Ikhwan malah lebih upgrade pakainya ya. Mungkin nanti saya juga harus lebih upgrade lagi. Ini belum sempat saya upgrade soalnya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin yang lain? Ada yang sudah coba? Sebelum kita masuk ke SBMM, mungkin SBMM itu agak lebih lebih banyak data yang diinput gitu daripada HECRAS. Kita lanjut saja. Bagaimana? Boleh lanjut Bu, mohon maaf untuk Bu Rizka. Ada yang request ke saya untuk tutorialnya lebih perlahan Bu, karena banyak yang tertinggal. Oke, banyak yang tertinggal. Sudah sampai mana nih kira-kira? Yang tertinggal siapa? Fadil tadi? Atau boleh di-share deh, salah satu. Sampai mana gitu. Saya nggak baca chat ya, coba saya. Untuk rekan-rekan, ada yang ingin Apa Bu? bertanya? Lanjut aja. Lanjut aja. Mungkin nanti di EPS MM aja Bu. Oke, mungkin nanti pas di PSBMM lebih itu ya, step by step gitu ya. Tadi saya tanya nggak ada yang tanya sampai sini siapa gitu. Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi nih. Mungkin nanti bisa di-share nggak ya recordernya? Nggak tahu ya. Bisa Bu. Bisa Bu, nanti di-share by email sama sertifikatnya. Oke. Nah, ini ada sedikit refleksi ya dari software HECRAS ini. Fungsinya untuk apa gitu kan. Ada yang tahu nggak ini gambar apa nih yang sebelah kiri? Kita lagi watch news kemarin ya, di awal tahun ya. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Tanggul jebol ya Bu. Sungai apa kira-kira? Joseph ya? Sungai apa Joseph? Citarum.
Oke, Sungai Citarum ya. Jadi kita lihat ya di sini bahwa sungainya dia udah nggak bisa menampung debit airnya ya. Jadi dia meluap. Ibarat kata kayak simulasi kita hari ini gitu ya. Jadi kita masukin percobaan debit skala ulang misalnya 2 tahun, itu kan nilai debitnya kecil. Ketika skala ulang 50 tahun debitnya besar, ternyata sungainya nggak meluap. Jadi kita sebagai orang sipil jadi bisa merencanakan kira-kira ketika debit banjir yang mengalir di sungai ini itu bisa tidak meluap. Nah, itu tugasnya kita seperti itu ya. Nah, lanjut. Ada yang ingat ini kejadian di mana? Di Tangsel ya? Ada yang tahu nggak di mana tepatnya? Mobil BMW yang hanyut banjir. Ini tahun lalu ya. Ada yang ingat mungkin? Di Ciledug ya, Bu? Ciledug Indah, Bu. Bukan di Ciledug. Kompar bukan, Bu? Di Serpong ya, di perumahan La Verde Serpong. Jadi kalinya nggak sebesar Citarum ya. Kalau Citarum kan sungainya besar, kita ngelihatnya udah serem ya. Sungai besar gitu kan, kita di pinggirnya aja udah merinding. Tapi kalau ini di Serpong ini kalinya adalah Kali Angke. Kali Angke, kali anak Kali Angke, bukan Kali Angkenya, anak Kali Angke, tahu ya. Itu kan sungainya kecil. Tapi contohnya seperti gambar yang ini di bawah ini. Nah, contohnya seperti gambar yang ini nih. Nah, ini kan sungainya kecil nih. Tapi ternyata sungai kecil ini ketika hujan lebat deras semalaman, ternyata memiliki potensi yang cukup besar juga sampai menimbulkan banjir seperti ini ya. Jadi inilah yang perlu kita pelajari sungguh-sungguh untuk mendesain penampang sungai, supaya penampang sungai ini bisa mengalirkan air sesuai kapasitasnya, seperti itu. Yang terakhir ini ingat ya, gimana ini? Tahun lalu juga banjir bandang ya di Lebak, Banten ya. Ini kalau kita lihat ketika terjadi banjir itu sampai sekian derasnya, tingginya sampai jembatan dilewatin gitu kan. Tapi ketika hujannya reda ternyata sebegitu cepatnya ya surut airnya ya. Nah, inilah kejadian ekstrim saat ini yang harus kita pelajari dalam merencanakan bangunan air, khususnya di sungai, karena Hekras ini kan lebih ke sungai.